Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Andi Kurniawan, NPM 181705127. Kemudian ada Ambu Banjar Kusuma, NPM-nya 181705148. Kemudian ada Rifki Adiatma dengan NPM 181705155. Dan terakhir ada Muhammad Irfan dengan NPM 181705171. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Big Data, yaitu merupakan membuat video tutorial analisis data menggunakan Apache Spark. Nah, di sini untuk melakukan tutorial dari Apache Spark-nya, kami akan menggunakan dua project. Yang pertama adalah project untuk menghitung huruf, uh, project untuk menghitung kata dalam suatu buku. Kemudian yang kedua adalah uh, project untuk menghitung riwayat pembelian dari suatu customer. Baik, sebelum masuk ke dalam projectnya, kita kenalan dulu dengan Apache Spark-nya. Jadi Apache Spark itu gunanya adalah untuk sebagai platform untuk menganalisis suatu data dalam jumlah yang sangat besar. Seperti contohnya di sini, yang saya pakai adalah buku. Buku ini uh, biasanya memiliki kata yang sangat banyak. Dari halamannya, kemudian katanya akan sangat banyak. Nah, di sini buku yang kami gunakan adalah buku yang berjudul Employment, Building an Internet Business of One Achieve Financial and Personal Freedom Through a Lifestyle Technology Business dari Frank Kane. Nah, di sini kata-kata yang masuk ke sini lengkap, mulai dari daftar isinya misalnya, ada disclaimer dan lain-lain. Ini judul setiap babnya, kemudian ini disclaimer, preface, dan lain-lain. Nah, jadi data yang digunakan ini adalah seluruh bagian dari buku. Seperti itu. Mungkin bisa kita lihat sampai bawah. Semuanya ini berupa isi dari bukunya. Nah, tujuannya adalah kita akan menghitung kemunculan dari setiap kata yang ada di dalam buku ini. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian Adiatma. Dipersilakan. Selanjutnya untuk implementasinya, di sini kita buat satu buah file berformat .py karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama kita import dulu PySpark-nya, lalu kita import fungsi Spark configuration sama Spark konteksnya. Lalu yang kedua kita import RA atau regression regular expression. Setelah itu kita panggil Spark configuration dimasukkan ke dalam variable conf. Lalu kita set master lokal dan app name-nya wordcon. Selanjutnya kita panggil Spark context dan dimasukkan ke dalam variable sc. Nah, dalam teks analisis ini kita akan menggunakan 3 langkah. Yang pertama, stop word, itu untuk aktivitas ini untuk akan menghilangkan kata-kata yang tidak penting untuk analisis ini, atau kata-kata yang tidak merepresentasikan relevan antar katanya. Yang kedua ada normalisasi. Di sini kita akan mentokenisasikan kata-katanya menjadi lowercase atau huruf kecil. Yang ketiga atau langkah terakhir kita menggunakan stemming, yaitu kita akan ubah lagi yang kata-kata yang sudah ditokenisasi tadi ke bentuk semulanya. Yang pertama kita akan membuat fungsi yaitu def normalize word. Ini untuk mentokenisasi teksnya untuk ke dalam huruf kecil. Di sini menggunakan RA yang sudah kita panggil tadi. Lalu di sini menggunakan raw text. Terus kita backslash ini untuk semua kata termasuk digit, huruf, dan lain-lainnya. Lalu kita split teksnya menjadi lower. Selanjutnya kita akan panggil datasetnya. Kita text file ke dalam variable inputnya. Setelah itu kita akan memecah fungsi tadi normalize word-nya ke dalam variable word dari fungsi yang tadi telah kita buat.
Setelah itu kita akan menghitung jumlah katanya, lalu dimasukkan dengan variabel word count. Dari sini menggunakan lambda untuk reduce by key-nya. Setelah sudah dihitung kata-katanya, kita akan mencoba mengsortirnya. Lalu kita masukkan ke dalam variabel word count sort. Setelah dihitung dan sudah urutkan, lalu akan dikoleksikan ke dalam variabel result. Nah, setelah terdapat sudah dimasukkan ke dalam variabel result, itu akan kita looping hasilnya. Tiap-tiap hasilnya. Di sini kita deklarasikan count-nya itu result-nya array ke 0, terus word-nya di encode menggunakan ASCII. Terus dikasih kondisi jika word itu benar, maka akan di print hasil word-nya, lalu di-code lagi ke bentuk semula, lalu ditambah dengan jumlah dari kata tersebut. Lalu akan diulang terus sampai kondisi itu bernilai salah. Gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari codingan untuk word count. Selanjutnya adalah hasilnya. Jadi untuk menjalankan codingan dari tadi, kita harus menuju ke folder tempat yang kita ada bukunya. Mau saya di sini. Yang pertama adalah kita pastikan dulu kita masuk ke dalam folder dari bukunya. Atau kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada di folder C, kemudian booknya ada di sini. Jadi masuk ke dalam folder yang sama, kemudian kita berikan perintah spark submit, spasi nama file Python-nya. Di sini nama filenya adalah word count. Nah, setelah di run, ini akan muncul beberapa error, bukan error, maksud saya warning seperti ini, sampai kira-kira di tengah sini, dia bakal menampilkan hasilnya. Di sini kalau misalnya kita lihat ada achieving, kemudian content, preparation. Kalau misalnya kita lihat di dalam sini, misalnya yang kata pertama achieve, nah dia akan menghasilkan jumlah berupa 1. Terus kalau misalnya kita coba yang lain, kita coba ke bawah, sampai bawah. Ini hasilnya banyak banget ya, karena dalam sebuah buku. Misalnya kita coba kata customer, di sini ada 41. Customer. Ya, ini hasilnya lebih karena dia ada masuk yang ini, kata-kata yang berupa customer, ada X-nya. Coba kalau misalnya kita pilih kata yang lain. Misalnya yang going harusnya nggak ada ya. Going tadi sekitar 55. Going. Mungkin ada kata yang lain yang mempengaruhi ini. Harusnya 55. Oke, mungkin itu saja untuk project yang pertama, yaitu word count. Selanjutnya adalah project analisis data pembelian yang akan disampaikan oleh saudara Embu dan Irfan. Oke, selanjutnya yaitu untuk project yang kedua, yaitu menghitung jumlah pengeluaran masing-masing customer di suatu toko atau suatu tempat penjualan. Nah, di sini terdapat 10.000 jumlah transaksi dengan customer kurang lebih di bawah 100 ID-nya. Nah, kemudian untuk detail field-nya yaitu yang pertama ID customer, kemudian yang kedua yaitu nomor pembelian atau nomor transaksi, dan yang ketiga yaitu total transaksi per transaksinya, yang kemudian akan diakumulasikan per customernya, yang akan dijelaskan oleh Irfan di bagian codingan customer order. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari customer order. Project ini digunakan untuk menghitung dan mengurutkan
banyaknya transaksi yang dilakukan customer di suatu supermarket atau suatu tempat. Di line pertama dapat kita lihat di sini pertama-tama kita akan mengambil library PySpark dan mengimport fungsi dari mengimport fungsi Spark Column sama Spark Context. Kedua fungsi itu terdapat di library PySpark. Kemudian di line kedua itu kita juga mengimport a collection. Selanjutnya di sini ada nama variable const. Nah, di sini gunanya untuk membuat master lokal dan mengset nama dari filenya, maksudnya dari file projectnya. Saya mengset aplikasi name-nya dengan customer order. Kemudian kemudian selanjutnya kita menggunakan Spark Context yang akan disimpan di variable sj. Kemudian selanjutnya kita akan membaca atau mengambil file dari order.csv yang akan disimpan pada variable input. Setelah kita dapatkan atau setelah kita baca dari filenya, kita akan melakukan pemisahan terhadap datanya. Di sini kan di datanya terdapat tiga kolom atau 3 bagian. Di line 10 sampai line ke-14 itu kita akan memisahkan antara data-data ini. Untuk customer ID itu berada di fields 0, spend itu berada di fields 2. Kemudian setelah kita dapatkan, kita akan menyimpan yang telah kita pisahkan tersebut ke parser line. Nah, fungsi dari map itu sendiri adalah untuk menerapkan suatu fungsi dari map itu adalah setiap item atau anggota dan mengembalikannya dalam bentuk objek map yang nantinya akan dapat diubah menjadi bentuk list. Selanjutnya, setelah kita dapatkan setelah itu kita akan menghitung dari pengeluaran yang dilakukan oleh klien tersebut akan dimasukkan ke dalam list. Di sini akan disimpan di variable spend. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengurutkan berdasarkan klien, maksud saya berdasarkan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari klien tersebut. Yang di line 20 ini dia akan mengurutkan pengeluaran dari klien tersebut dari yang paling rendah setelah dijumlahkan. Setelah itu result itu adalah variable untuk menyimpan dari hasil pengurutannya dengan fungsi collect. Di line 23 sampai 26 itu adalah fungsi untuk menampilkan hasil dari pengeluaran setiap klien yang telah dijumlahkan. Kemudian diurutkan berdasarkan yang terendah. Selanjutnya untuk hasil outputnya akan dilanjutkan oleh Mbu. Oke, selanjutnya yaitu kita run program tadi untuk memperoleh output berupa jumlah pengeluaran masing-masing customer.
Nah, di sini terlihat ada dua variabel yang ditampilkan. Yang pertama yaitu spend dan customer ID, di mana spend ini merupakan total pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh suatu customer ID. Misalnya di customer ID 45 sudah mengeluarkan sejumlah 3.309,38 satuan mata uang. Nah, kemudian sesuai dengan codingan tadi, semua data outputnya ini sudah diurutkan dari total spend yang paling sedikit hingga spend yang paling banyak. Nah, ini jadi kurang lebih ada 99 data customer ID yang sudah dikelompokkan total pengeluarannya. Nah, jadi itu untuk program kedua yaitu customer order. Jadi sekian presentasi kami mengenai tutorial Apache Spark. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.